tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui dengan penyakit diri mereka. Anda mengetahui dalam hati ada penyakit dendam, ada penyakit iri, ada penyakit hubbud dunia, ada penyakit macam-macam penyakit. Kita memohon kepada Allah, Allah beri ilham kita petunjuk, Allah lihatkan kepada kita penyakit-penyakit hati, Allah sibukkan kita mengobatinya, Allah beri taufik kita untuk mensyukuri orang yang memberitahu kita atas kejahatan kita. Siapa yang hendak mengetahui penyakit dirinya, falahu arba'atu turukin, ada 4 cara. 4 cara untuk mencek kesehatan hati, kesehatan diri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bayanut tariqil ladzi ya'rifu bihil insanu uyuba nafsihi. Bayanut tariqil ladzi, keterangan tentang cara jalan. Ya'rifu bihil insanu, yang mengetahui dengan cara itu oleh manusia, uyuba nafsihi, akan keaiban-keaiban dirinya. Cara mengetahui penyakit diri, cara mendeteksi apa kira-kira yang ada di dalam hati, penyakit-penyakit. Seperti kita hendak mengetahui penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, kayak apa caranya? I'lam anna Allah azza wa jalla idza arada bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubi nafsihi. Bahwa Allah azza wa jalla bila menghendaki seorang hamba itu kebaikan, Allah perlihatkan kepada hamba itu tentang penyakit-penyakit dirinya. Bila Allah menghendaki kebaikan, bila Allah menghendaki hamba ini menjadi hamba yang baik, Allah perlihatkan kepada hamba itu penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya supaya diobati. Faman kanat basiratuhu nabidatan lam takhfa alaihi uyubuhu. Siapa yang mata hatinya tembus, tidaklah tersembunyi atasnya penyakit-penyakit diri itu. Asal mata hati kita ini hidup, asal mata hati kita ini berfungsi, maka kita akan bisa melihat apa-apa penyakit diri. Faiza arafal uyuba amkanahul ilaju. Bila seseorang itu sudah tahu penyakit-penyakit dirinya, maka mungkinlah akan dia mengobatinya. Nah, kita kada tahu pada ada penyakit, apa yang kita obati? Walakin aksarul khalqi majahilun bi'uyubi anfusihim. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui dengan penyakit diri mereka. Anda mengetahui dalam hati ada penyakit dendam, ada penyakit iri, ada penyakit hubbud dunia,
Ada penyakit, macam-macam penyakit. Yara ahaduhumul kadza bi aini akhihi wa la yara al jazaa bi aini nafsihi. Dia melihat akan kotoran di mata saudaranya, tapi kadang melihat unta yang ada di matanya sendiri. Jadi melihat itu hanya kesalahan orang. Kesalahan seorang terlindung, tertutup. Paman arada ay ya'rifa uyuba nafsihi, siapa yang hendak mengetahui penyakit dirinya, falahu arba'atu turukin, ada 4 cara. 4 cara untuk mencek kesehatan hati, kesehatan diri ini. At-tariqul awwalu, jalan pertama, ayyajlisa baina yaday shaykhin basirin bi'uyubin nafsi muttali'in ala khafayal afa wa yattabi'a isyaratahu bimujahadatihi. Pertama, hendak mengetahui penyakit yang ada di dalam diri itu, duduk di hadapan guru. Duduk di hadapan guru, guru itu yang mengetahui tentang penyakit-penyakit hati, yang melihat atas yang tersembunyi daripada penyakit-penyakit itu. Nah, jadi artinya lawan guru minta nasihat. Datangi tuan guru, kita minta nasihat apa-apa penyakit hati, apa-apa caranya menghilangkan penyakit hati itu. Ikuti petunjuknya pada mujahadahnya itu. Nah, jadi wa hadza sya'nu tilmiz ma'a ustadihi, inilah keadaan seorang murid beserta gurunya. Fayu'arrifu ustazuhu, mengenalkan akan dia oleh gurunya, uyuba nafsihi, akan penyakit dirinya. Wa yu'arrifuhu, gurunya pun akan mengenalkan kepada dia tarika ilajihi, cara mengobatinya. Nah, jadi baik kita menunggu papadahan guru atau seorang yang berinisiatif, seorang sudah ada merasa bahwa dalam diri ini ada sombong, nah kita datang kepada guru, kayak apa cara mengobati kesombongan itu. Ini lebih berbekas daripada kita sekedar mendengar pengajian. Nah, di pengajian mungkin ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang sombong, cara mengobatinya, tapi itu secara umum. Lebih berbekas kalau kita datang kepada guru itu, kita minta petunjuk, minta cara amalan, kayak apa cara mengobati rasa sombong yang ada dalam hati ini. Nah, karena guru menjelaskan, ulun ini guru bayi ada sombong. Ya guru kena menakuni, napa ikam sombong akan? Ikam sombong akan itu apa? Apa karena ikam sugih? Kalau sombong itu ada sebabnya. Sombong ada sebabnya. Kadang orang sombong sorangan. Sombong itu ada sebab. Bisa karena sugih, lalu sombong. Bisa karena pangkat tinggi, lalu sombong. Bisa karena kuat pada orang lain, lalu sombong. Bisa karena tampan atau bungas pada orang lain, bisa sombong. Bisa karena tuha pada orang lain, lalu sombong. Nah, guru menakuni, ikam ini sombong akan apa? Ikam ini sugih kada, bungas kada, apa ikam sombong akan? Nah, jadi guru akan menerangkan kayak apa cara untuk mengobati kesombongan itu. Wa yu'arribu tarika ilaji. Nah, ini yang disuruh kita itu ziarah, bailang kepada orang-orang salih, disuruh kita bailang ke tuan-tuan guru itu untuk minta nasihat itu. Untuk minta nasihat, untuk minta doa. Nah, itu disuruh bailang kepada tuan guru orang-orang salih itu. Nah, jadi pertama itu
hendak mengetahui penyakit diri, mengetahui kayak apa cara pengobatannya, datangilah. Kayaknya guru memberi petunjuk. Karena penyakit hati, penyakit diri itu ada 3 hal secara umum untuk menghilangkan. 1, ilmu, itu mudah. Kita ada sombong, ada kikir, ada dendam, ada dengki, ada hendak menang. Itu penyakit hati. Kayak apa cara mengobatinya? Secara umum ada 3 hal. Pertama, ilmu. Cari ilmu-ilmu pengetahuan bagaimana itu akibat orang-orang sombong. Apa akibat orang sombong di dunia? Apa akibat orang sombong di akhirat? Mencari tentang itu, ilmu. Dalam hati kita ada kikir, dalam hati kita ada hubbud dunia. Nah, kayak apa cara mengobatinya? 3 hal tadi. Pertama, ilmu. Cari ilmu-ilmu tentang dunia. Apa itu dunia? Bagaimana orang yang mencintai dunia itu akhirnya? Nah, ilmu lalu dapat ilmu kita. Oh, sombong tuh ini, iblis tuh Tuhannya. Akibat iblis apa? Dilaknat oleh Allah, artinya matinya ke neraka. Orang yang cinta dunia, oh Karun ternyata penghulunya, pemimpinnya. Apa akibat Karun? Mati sampai sekarang terguling-guling di dalam bumi. Tahu sudah bahwa itu kada bagus penyakit diri. Nah, 1 ilmu. Yang kedua, amaliyah. Ada amaliyah. Amaliyah secara umum, misalnya membaca salawat, diatur sekian kali sehari secara rutin. Kayak orang berobat jasmani juga. Pertama mengetahui apa bahaya penyakit ini kanker, tahu bahayanya, lo kepingin hendak berobat. Nah, obatnya tentu ada obat yang dimakan, ada obat yang diminum, ada pantangannya. Nah, penyakit hati pun demikian. Ada obatnya. Salawat misal diperlukan, ini 100 hari, 100 kali pagi, 100 kali malam misalnya. Nah, baca salawat. Ini akan memberikan efek untuk pembersihan hati. Nah, yang ketiga, cari orang-orang salih yang mendoakan, minta doa. Doakan kepada orang ini, datangi minta doa, datang kepada orang ini minta doa, supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia. Nah, secara umum itu 3 macam. Penyakit hati apapun udah diobati dengan 3 itu akan baik. 1, ilmu, 2, amaliyah, yang ketiga dukungan, dorongan dari orang-orang salih. Doa-doa mereka tuh ampuh. Nah, doa-doa orang saleh itu didengar oleh Allah ketimbang doa kita. Nah, jadi mendoakan itu orang saleh supaya kita jadi orang baik, itu mustajab doa. Nah, pertama tadi cari guru, minta nasihat. At-tariqus tsani, cara yang kedua untuk memperbaiki diri. Ini cara yang kedua nih, mun kada ada guru. Kada ada guru yang bisa membimbing, kada ada guru yang bisa mengarahkan kita kepada jalan kebaikan, kepada jalan mencintai akhirat, kada ada. Nah, ini cari yang kedua. Ayyatluba sadikan sadukan basiran mutadayyina. Cari kawan yang benar, yang melihat mata hatinya, yang berpegang teguh kepada agamanya. Mencari kawan yang baik. Cari kawan. Yulahizu ahwalahu wa af'alahu, yang mau menilik, mau melihati, memeriksai keadaannya, perbuatannya. Nah, kita minta tolong kepada kawan. Kawan sekelas, kawan sepengajian, kawan seapa misalnya. Nah, kita minta tolong kepada inya. Kita lihat inya ini ada pengalaman agama, kita lihat orangnya ini jujur. Nah, kita minta lawan inya supaya kita ini diawasi, supaya kita ini diperhatikan, supaya kita ini ditilik kayak apa perbuatan kita, kayak apa tutur kata kita.
Fama kariha min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubihi yunabbihuhu alaihi. Maka sesuatu yang kawan kita tadi kada suka daripada akhlak, daripada perbuatan kita, daripada aib kita, dia menjagakan kita atas sesuatu tadi. Nah, lah tolonglah aku ada pandir kunang kada bagus taguriakan. Nah, ada perbuatan kunang kada bagus menurut ikam tagur aku. Nah, ini kawan. Ini kalau kita kada berisi, kada bertamu dengan guru. Nah, kawan ini bisa diulah cara untuk membuangi penyakit. Tapi kawan ini orangnya jujur, kawan ini orangnya agamanya kuat dan ada pengetahuan. Fahakaza kana yaf'alul akabiru min a'immatid din. Seperti inilah yang dilakukan para tokoh-tokoh pemimpin agama. Kana Umar radhiyallahu anhu yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Ujar Sayyidina Umar, mudahan Allah merahmati orang yang menyampaikan kepadaku penyakitku, aibku. Siapa-siapa jar Umar yang memadahkan ada tentang kekurangan diriku ini, aku doakan mudahan dapat rahmat Allah. Nah, siapakah ada yang memadahkan kekuranganku, nah aku kada sadar, nah aku kada melihat padahakannya, aku doakan dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ini namun dari segi ilmu luar biasa, dari segi amaliyah luar biasa. Ditambah lagi Sayyidina Umar ini mertua Nabi. Nah, tetap Sayyidina minta kepada orang yang melihat kekuranganku supaya menyampaikan kepadaku. Wa kana yas'alu Huzaifah wa yaqulu lahu. Sayyidina Umar ini meminta kepada Huzaifah al-Yamani. Sayyidina Umar berkata kepada Huzaifah, anta sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil munafiqin. Ujar Sayyidina Umar, engkau wahai Huzaifah orang yang menyimpan rahasia Rasulullah tentang orang-orang munafik. Rasulullah tahu ini orang di hatinya ada munafik, ini orang hatinya bersih. Rasulullah tahu. Sahabat yang diwariskan itu Huzaifah al-Yamani. Huzaifah dapat ilmu itu dari Nabi sehingga Huzaifah tahu ini orang ada munafik, ini orang mukmin yang benar, ini orang mukmin separuh. Nah, jadi Sayyidina Umar ini datang kepada Huzaifah, fahal tara alayya syai'an min asarin nifaq. Ujar Umar, wahai Huzaifah, adakah kau lihat atasku sesuatu dari bekas-bekas kemunafikan? Nah, Umar datang kepada Huzaifah minta periksa apakah dalam dirinya itu ada sedikit sesuatu dari sifat kemunafikan. Karena Huzaifah ahlinya bidang itu. Fahuwa ala jalalati kadrihi wa uluwi mansibihi. Sayyidina Umar itu atas kebesaran nilai kadarnya, ketinggian pangkatnya khalifah. Khalifah itu presiden. Hakadha kanat tuhmatuhu li nafsih. Seperti ini beliau menyangka jahat, kada percaya bagi dirinya radhiyallahu ta'ala. Umar itu kada percaya dirinya itu baik. Umar kada yakin dirinya itu bagus. Umar kada yakin dirinya itu bersih dari munafik. Lalu Sidin minta kepada orang untuk memberitahu, adakah dalam diriku ini sifat kemunafikan. Nah, jadi ini cara yang kedua memperbaiki diri itu lewat kawan. Lewat kawan. فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَوْفَرَ عَقْلًا وَأَعْلَى مَنْصِبًا كَانَ أَقَلَّ إِعْجَابًا وَأَعْظَمَ اتِّهَامًا وَفَرَحًا بِتَنْبِيهِ غَيْرِهِ عَلَى عُيُوبِهِ.
Tiap-tiap orang yang lebih sempurna akal, lebih tinggi pangkat di sisi Allah, adalah dia akallah lebih sedikit ujub, lebih banyak tidak percaya dengan dirinya, lebih gembira dengan diberitahu orang lain atas keaibannya, atas penyakitnya. Biarnya makin tinggi pangkat orang, makin mulia kadar orang ini, makin suka kalau ada orang yang memberitahu tentang penyakit hati. Makin senang. Nah, pemahamannya makin hina manusia ini, makin sedikit iman manusia ini, makin marah kalau ada orang memberitahu aibnya. Nah, makin marah. Memberitahu aib orang itu ada tata keramanya, ada aturannya. Nah, kalau kita memberitahu aib orang, memberitahu penyakit orang di tengah orang banyak, itu ngarannya mempermalukan orang. Wajar orang sarik. Nah, kalau kita bujur-bujur kawan, sayang dengan kawan, nah cari tempat nah orang kada tahu, nah empat mata padahal kan lawan inya kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada dirinya. Nah itu caranya. Jadi makin sempurna akal, makin tinggi kedudukan di sisi Allah, makin kada percaya dengan diri pada baik, makin gembira bila ada orang lain yang menyebutkan penyakitnya. Waqad alal amru bi amsalina ila an abghadal khalqa ilaina ila anna abghadal khalqi ilaina may yansahuna wa yu'arrifuna uyuban. Dan sungguh kembali perkara pada orang-orang seperti kita. Orang-orang seperti kita ini kepada bahwa paling kita benci manusia orang yang menasihati kita, orang yang mengenalkan kepada kita penyakit kita. Nah, orang-orang seperti kita ini orang yang paling kita kada katuju, orang yang katuju menagur kita. Nah, itu menunjukkan bahwa akal kita lemah, kedudukan kita rendah di sisi Allah. Ada orang bagusakan kita kada katuju. Ada orang madahkan kita ini kikir sarik kita. Nah, pada kawan madahkan kikir dia sebujur berarti kawan itu madahkan. Jam ini masih kikir sariknya. Menunjukkan ini lemah akal, kurang akal. Wa yakadu hadza ayyakuna mufsihan an da'fil iman. Hampir-hampir ini adalah menjelaskan lemahnya iman kita, lemah iman. Wa innal akhlaqa sayyi'ata hayatun wa aqaribul ad-daghwa, bahwa akhlak-akhlak jahat, sombong, ambungan, penyinggungan, itu ular. Itu ular. Kala yang menggigit. Dalam hati kita ada sombong, ada dengki, ada angkuh, ada penyinggungan, ada minta puji. Nah, itu laksana ular, kala yang menggigit. Falau nabbahana munabbihun ala anna tahta saubina aqraban latakalladna minhu minnatan wa farihna bihi. Jikalau ada orang yang memberitahu bahwa di dalam pakaian kita ada kala, niscaya kita merasa daripada orang itu menanggung jasa dan kita gembira dengannya. Andai kata ada orang madahkan, kita kada sadar tuh di belakang jam tuh ada kala tuh, hati-hati. Nah, niscaya kita menganggap orang tuh berjasa dengan kita. Wastagalna bi izalatil aqrab, dan kita sibuk menjauhkan kala itu. Wa qatliha, membunuhnya. Nah, andai kata kita diparaki oleh ular, kita kada tahu ada kawan mana itu parak ular, hati-hati.
Kalau kita berjauh, kalau kita berusaha menghilangkan ular itu, kita berterima kasih lawan orang tadi. Kita anggap orang itu berjasa menyelamatkan kita. Wa inna manikayatuha 'alal badan, hanya saja terkaman ular itu atas badan. Gigitan ular itu atas badan. Wala yadumu 'alamuha, tidak kekal sakitnya itu gigitan ular. Illa yauman, kecuali sehari, pamaduna atau kurang. Nah, wa nikayatul akhlaqir radiah, terkaman akhlak jahat, kikir, sombong. Itu ala samimil qalbi, atas lubuk hati. Akhsha an taduma ba'dal maut, khawatir bahwa kekal itu terkaman tadi sesudah mati abadal abad, selama-lamanya. Kalau gigitan ular, gigitan kala itu bisa ampih, sehari 2 hari diobati. Tapi kalau gigitan sombong, gigitan kikir, gigitan ujub, nah itu sampai mati. Bahkan sesudah mati kita akan digigitnya, disangatnya oleh itu. Summa innala nafrahu bima yunabbihuna 'alaiha, kemudian kita tidak suka, kita kada suka dengan orang yang memberitahu atas itu akhlakir radiah. Kita bahkan kada suka dengan orang yang menghabarkan bahwa kau tuh ada sombong, kau tuh ada kikir. Bahkan kita kada gembira dengan orang itu. Wala nastagilu bi izalatiha, dan kita tidak sibuk dengan menghilangkannya itu akhlak yang jahat. Bal nastagilu bi muqabalatin nasi, bahkan kita sibuk melawan orang yang menasihat. Bimisli ma qalatihi, dengan seumpama perkataannya. Fataqulu lahu, engkau kata bagi orang yang menasihat, wa anta aidan tasna'u kaita wa kaita. Ada orang menasihati kita secara baik, 4 mata berduaan menasihati kita. Kita sibuk melawaninya. Icam nasihati aku sombong. Icam ada juga sombong mengajar kita. Justru kita melawaninya. Engkau melakukan kaita wa kaita, icam ini sombong juga, sama aja pada sombong kita. Icam kikir lagi. Wa tusghiruna, dan menyibukkan akan kita al adawatu ma'ahu, jadi musuh serta dia. Bila anil intifa binusi, daripada mengambil manfaat dengan nasihatnya. Jangankan kita ambil manfaat, bahkan kita ulah musuh orang nih. Jadi kawan itu penaguran orang. Jadi kawan itu, wa yusbihu ayyakuna dzalik, hampirlah bahwa yang demikian min kasawatil qalbi, keras hati Pak Akib, sebabnya keras hati. Allati asmaratha kasratu dzunub, keras hati itu buah apa? Buah kebanyakan dosa. Kenapa orang kada mampan dinasihati? Karena keras hati. Kenapa keras hati? Karena banyak dosa. Wa aslu kulli dzalik, pokok sekalian demikian dhaful iman. Kenapa ini banyak dosa? Karena imannya lemah. Jadi panas'alullah ta'ala ayyul himana rushdana wa yubassirana bi'uyubina wa yusghilana bimudawatiha wa yuwaffiqana lil qiyam bi syukri may yutli'una ala masawina bimannihi wa fadlihi. Kita memohon kepada Allah, Allah beri ilham kita petunjuk, Allah lihatkan kepada kita penyakit-penyakit hati, Allah sibukkan kita mengobatinya, Allah beri taufik kita untuk mensyukuri orang yang memberitahu kita atas kejahatan kita, bimannihi wa fadlihi. Nah, itu cara yang kedua daripada 4 cara untuk membaiki, mengobati penyakit hati tadi. Guru pertama kita cari, yang kada terdapat guru, atau terdapat cuma guru kada aku nasihati, guru tahu nih pengarasan orangnya. Cari kawan,
Nah, kawan tuh. Cari kawan, kita minta untuk menegur kita. Nah, kemudian cara yang ketiga at-tariqus salis. Cara yang ketiga untuk mengobati hati. Jikalau ada kawan mau, nah ada cara yang ketiga lagi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.